Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vera Rahmawati dari Tatris IPA A dengan NIM 207200013 IAIN Ponorogo akan melakukan praktikum kesetimbangan kimia. Apa sih kesetimbangan kimia itu? Suatu reaksi dapat dikatakan sebagai kesetimbangan kimia apabila laju reaksi pembentukan produk sama dengan laju reaksi pembentukan reaktan. Karakteristiknya yaitu yang pertama, bersifat dinamis. Reaksi bersifat dinamis itu adalah reaksi akan berjalan terus-menerus dengan dua arah dalam laju reaksi yang sama. Yang kedua yaitu konsentrasi produk dan reaktan itu konstan. Yang ketiga dilakukan dalam sistem tertutup. Tujuan dilakukannya praktikum ini adalah mengamati lilin sebelum dibakar, saat dibakar, dan setelah dibakar. Alat dan bahannya adalah yang pertama, bahannya yaitu 1 buah lilin. Lalu alatnya yang pertama penggaris, yang kedua korek api, yang ketiga gunting, yang keempat 2 buah gelas yang sama tingginya, dan yang kelima 2 buah jarum pentul. Pertama yang harus kita lakukan yaitu membuat lilin yang awalnya seperti ini menjadi seperti ini dengan sumbu di kedua sisinya. Lalu kita ukur menggunakan penggaris, kita cari area tengahnya. Lalu area tengahnya kita tandai dengan jarum pentul di kedua sisinya. Kita tandai. Jadi seperti ini. Pastikan kedua sisinya sama. Lalu susun 2 buah gelas, lalu letakkan lilin di tengah-tengahnya seperti ini. Letakkan dan buat lilinnya seperti ini ya teman-teman. Pastikan gelas yang kalian gunakan gelasnya tingginya sama, dan pastikan juga lilinnya itu seimbang antara kiri dan kanan. Lalu setelah itu kita nyalakan lilinnya dan lihat apa yang terjadi. Dapat dilihat saat ini massa lilin berkurang dan juga lilin terus terayun seperti jungkat-jungkit. Mengapakah hal itu terjadi, teman-teman? Kita bahas selanjutnya di hasil pembahasan setelah ini. Di sini juga dapat dilihat lilin yang tadi menetes ke bawah hasil dari pembakaran tadi, lilinnya memadat kembali. Disebut apakah reaksi ini? Pembahasan selengkapnya dapat dilihat di hasil pembahasan.
Dapat dilihat pada praktikum tadi, saat lilin belum dibakar, lilin dalam keadaan diam dan tidak bergerak dan seimbang seperti ini. Dan ketika setelah sumbu dibakar, batang lilin akan meleleh dan menetes sehingga mengurangi masanya menjadi seperti ini. Pada saat salah satu lilin terbakar, otomatis lilin akan sisi lilinnya yang terbakar akan jatuh ke bawah seperti ini. Dan lilin sisi ini akan terbakar lebih cepat dan banyak ketimbang lilin yang berada di atas. Akibatnya, massa lilin yang berada di bawah berkurang lebih cepat daripada massa lilin yang berada di atas. Dan massa lilin yang berada di atas, ketika massa lilin yang berada di bawah sudah berkurang banyak, maka lilin yang berada di atas akan turun seperti ini. Jadi menjadi kebalikannya. Sekarang lilin yang berada di bawah menjadi lilin yang berada di atas. Lilin yang berada di atas tadi menjadi lilin yang berada di bawah. Hal ini dikarenakan gaya gravitasi, dan hal ini akan terjadi terus-menerus sampai lilin habis. Itu akan terjadi secara berulang dan mengakibatkan styrofoam terbawa terayun ke bawah dan ke atas seperti bunga julep. Dapat diketahui juga bahwa reaksi yang terjadi pada lilin bersifat reversibel. Karena setelah lilin meleleh, dia akan kembali ke bentuk semula, yaitu sebuah padatan atau dalam keadaan padat seperti ini. Dari hasil praktikum tadi dapat disimpulkan, yaitu yang pertama, ketika lilin diam atau dalam keadaan setimbang, maka gaya resultan yang dihasilkan adalah 0. Reaksi yang dihasilkan adalah reaksi dua arah dan bersifat reversibel. Buktinya dengan adanya padatan lilin setelah lilin meleleh. Sekian praktikum dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.